Kalau aku bertanya kepada kalian, apa itu literasi? Mungkin banyak dari kita berpikiran hal yang sama seperti membaca buku dan lain-lainnya. Aku juga sempat berpikir seperti itu. Tapi setiap mendengar kata literasi, yang terbayang di pikiranku selalu buku. Sampai suatu hari, aku telat memahaminya. Beberapa waktu lalu, aku berkunjung beberapa tempat di Sumbawa. Saat aku hanya menikmati pemandangan, aku tak sadar bahwa masyarakat di sini sebenarnya sedang mewariskan pengetahuan. Nelayan tidak hanya menangkap ikan, mereka belajar membaca arah angin, membaca ombak, membaca cuaca. Pengetahuan itu diwariskan dari generasi ke generasi. Begitu juga di rumah. Saat ibu masak makanan khas, beliau bukan hanya memasak, beliau sedang meneruskan cerita. Alai nanta bagian usang kamu bantah karante aku leng tanah pada jering let nangis sate bedinase malang mogili ke para nasa samun mo panulang mata tujo mo lampake kayu. Budaya bukan cuma tentang cerita lama. Kadang budaya hidup lewat tempat yang masih berdiri sampai hari ini. Ini adalah Istana Dalam Loka, salah satu peninggalan budaya Sumbawa yang masih berdiri sampai sekarang. Dari bangunan ini, kita bisa melihat bagaimana masyarakat Sumbawa menjaga sejarah, adat, dan identitas mereka. Karena kalau budaya tidak dikenalkan lagi, pelan-pelan semuanya bisa hilang. Dan mungkin menjaga budaya bisa dimulai dari hal sederhana. Datang mengenal, lalu menceritakan kembali. Istana ini dibangun pada tahun 1885 pada masa Sultan Muhammad Jalaluddin ketiga. Yang membuatnya unik, hampir seluruh bangunannya terbuat dari kayu dengan arsitektur khas Sumbawa yang masih dipertahankan sampai sekarang. Dulu, tempat ini menjadi pusat pemerintahan dan tempat tinggal keluarga Kesultanan Sumbawa. Setiap ukiran, bentuk bangunan, dan susunan ruangannya memiliki makna tentang kehidupan masyarakat Sumbawa pada masa itu. Walaupun sudah berdiri lebih dari 100 tahun, Istana Dalam Loka masih simbol budaya dan sejarah masyarakat Sumbawa. Tempat seperti ini mengingatkan kita bahwa budaya bukan hanya bercerita tentang di buku sejarah, tetapi sesuatu yang benar-benar pernah hidup dan jejaknya masih bisa kita lihat sampai hari ini. Dan mungkin menjaga budaya bisa dimulai dari mengenal sejarahnya terlebih dahulu.
Karena setelah membaca buku, kita belajar membaca alam, membaca pengalaman, membaca budaya, dan ketika semuanya dipahami, disitulah literasi benar-benar hidup. Aku mulai sadar bahwa aku terlalu sempit untuk memahaminya. Budaya ternyata tidak selalu berada di museum. Budaya hidup di rumah, di bahasa yang kita gunakan, di kebiasaan yang masih kita lakukan.